Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon peserta Pretest PPG PAI tahun 2022. Berikut adalah perkiraan soal sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk yang pertama, kisi-kisinya konsep zakat tanah yang disewakan. Contoh soalnya seperti ini. Berdasarkan pendapat ulama jumhur bahwa yang berhak mengeluarkan zakat dari tanah yang disewakan adalah, jawabannya dari sini A, al-mustajir. Gitu ya. Untuk kisi-kisi yang kedua adalah konsep zakat profesi. Konsep zakat profesi itu nanti bentuk soalnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini. Kita fokus saja langsung di paragraf yang kedua. Berdasarkan pada pendapat di atas, jika seorang profesi ASN yang memiliki penghasilan 5 juta sebulan, itu jika digaskan dengan zakat pertanian, seorang ASN tersebut memiliki kewajiban zakat profesinya adalah sebesar 250.000. Nih, kisi-kisi yang ketiga adalah konsep zakat produktif. Konsep zakat produktif itu nanti bentuknya seperti apa soalnya, kita amati saja, kita coba. Nah, ini memberikan zakat kepada mereka untuk bisa menjadikan sebagai modal itu kepada fakir miskin, itu namanya adalah zakat produktif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi para fuqara dan masakin itu diberikan zakat produktif kalau fisiknya sehat. Sekarang soal nomor 4. Kisi-kisinya adalah konsep pembagian zakat. Kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Contohnya, bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi 4, kecuali, ini jawabannya benar adalah produktif modern, kecuali ya Bapak Ibu. Ini soal nomor 5, nikah dalam ajaran Islam. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Untuk menikah menurut ajaran agama Islam, calon suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah, jawaban yang benar adalah A, bukan muhrimnya. Seperti itu. Kisi-kisi nomor 6, monogami dalam ajaran Islam. Monogami dalam ajaran Islam. Nah, ini sudah merambah kepada pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Bentuk soalnya nanti kita lihat seperti apa. Soal nomor 6. Nah, ini tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maksud dari sakinah adalah, artinya sakinah di sini jawaban yang benar adalah D, ketenangan hidup lahir dan batin. Seperti itu. Sekarang kisi-kisi soal nomor 7. Poligami dalam ajaran Islam. Ya, perlu diperhatikan masih seputar pernikahan. Ini adalah poligami dalam ajaran Islam. Soalnya seperti apa? Kita lihat soal nomor 7 kira-kira. Menurut Rashid Ridho, setidaknya terdapat 4 hikmah berpoligami, kecuali, jawaban yang benar adalah B, untuk mendapatkan ketenangan bagi suami dan istri. Sekarang kisi-kisi soal nomor 8. Nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana nikah mut'ah dalam ajaran agama Islam. Kita lihat contoh soalnya seperti apa Bapak Ibu. Soal nomor 8. Nah, ini seorang laki-laki menikah
menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang ditentukan pula. Disebut jawaban yang benar adalah mut'ah. Nikah kontrak ya, berarti dalam waktu tertentu. Nah, ini kisi-kisi nomor 9. Konsep Islam tentang bank. Nah, ini kita perhatikan konsep Islam tentang bank. Sudah belajar tentang perbankan Bapak Ibu. Contoh soalnya kita lihat seperti apa. Untuk soal nomor 9, di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut. Di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut. Akad mudharabah. Jawaban yang benar adalah B. Nah, sekarang soal nomor 10, kisi-kisi nomor 10. Bunga bank dalam ajaran Islam. Masih seputar bank. Bunga bank dalam ajaran Islam. Kita lihat soalnya seperti apa Bapak Ibu. Perlu kita perhatikan soal nomor 10. Ini Abu Jahar, Abu Al-A'la, Al-Maududi dan seterusnya itu dibaca soalnya. Yang langsung saja kita merujuk kepada pertanyaan. Berdasarkan pada pernyataan di atas, salah satu alasan yang mendukung keharaman bunga bank adalah, jawaban yang benar adalah B. Bunga bank itu merupakan serupa dengan riba, yakni riba nasiah. Karena keuntungan bank konvensional itu lebih banyak dihasilkan dari transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan pembayaran bunganya melebihi dari uang pokok pinjamannya. Itu menurut tokoh-tokoh yang ada di atas. Riba itu adalah, bunga bank itu adalah riba nasiah. Sekarang kisi-kisi nomor 11. Riba dalam ajaran Islam. Jadi masih seputar tentang ekonomi Islam. Ini kisi-kisinya adalah riba dalam ajaran agama Islam. Soalnya seperti apa? Mari kita lihat bersama. Salah satu bahaya riba adalah akan menjauhi kekayaan dari keberkahan Allah. Sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan liwat ganda. Hal itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 161. Ingat-ingat Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 161. Ini kisi-kisi nomor 12. Fi dalam ajaran Islam. Fi ya Bapak Ibu, tulisannya FEE. Fi itu bagaimana bentuk soalnya? Giro dan tabungan dalam bank syariah yang menggunakan prinsip bahwa penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik menghendakinya. Dalam prinsip ini nasabah memperoleh keuntungan dalam bentuk, jawaban yang benar adalah fee. Nah, ini pengertian fee itu seperti pernyataan yang ada di atas. Sekarang kisi-kisi nomor 13. Konsep pemerintahan dalam Islam. Ini sudah beda pembahasannya. Kalau tadi adalah ekonomi Islam. Nah, ini soalnya pemerintahan. Sistem pemerintahan dan politik yang dekat dengan spirit dan nilai-nilai Islam banyak bentuknya. Yang terpenting adalah sistem tersebut adalah dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, menjamin terwujudnya keadilan, kebebasan menjalankan agama, dan lain sebagainya. Jika dicermati, sistem pemerintahan dan politik di era modern yang mendekati ciri-ciri di atas adalah, ini jawabannya ada 5 pilihannya. Jawaban yang benar adalah D. Namanya adalah sistem demokrasi. Seperti itu Bapak Ibu, harus bisa dibedakan antara demokrasi, otoriter, republik, kerajaan, dan kedaulatan rakyat. Sekarang
kita masuk ke dalam kisi-kisi soal nomor 14. Bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Ini bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Masih seputar pemerintahan. Soalnya seperti apa? Coba kita lihat Bapak Ibu. Berikut ini yang bukan hak rakyat terhadap pemimpinnya adalah ini dari kelima pilihan A, B, C, D, E. Yang benar adalah E. Hak perjodohan. Di hak rakyat terhadap pemimpinnya itu jawabannya tadi. Ya, ini soal atau kisi-kisi nomor 15. Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Konsep hak. Ini contoh soalnya seperti apa? Kita lihat. Untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Khalifah Umar bin Khattab menempuh jalan dan strategi dakwah sebagai berikut, kecuali ini pembangunan fisik. Ya, jawabannya benar adalah menurut Khalifah Umar adalah pembangunan fisik, itu kecuali, yang lain benar. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan soal nomor 16 sampai dengan nomor 30. Maka dari itu silakan subscribe yang belum subscribe agar supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan info atau soal-soal seputar Pretest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.